أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أننا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه العظيم يحل حلاله ويحرم حرامه، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف، تنزيل من حكيم حميد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي ساروا على نهجه وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها المذنبة اتقوا الله، اتقوا الله في السر والعلانية، اتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون. أما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولم يزل قائلا عزيزا اسمعوا كلام الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah salat Jumat berangkai dengan seluruh rangkaian. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jangankan kita berburuk sangka, apalagi menduga bahwa nikmat dan rezeki Allah akan habis seiring dengan waktu berjalan. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sekiranya air laut samudra yang luas itu dicemplungkan satu benda kecil di tengah-tengahnya, kemudian benda tadi ditarik kembali, akan menetes satu tetes air. Itulah nikmat yang Allah baru berikan kepada makhluknya. Entahkah dia kita manusia, malaikat, jin, iblis, tumbuhan, binatang, semua berupaya dengan segenap daya upaya untuk memperoleh rezeki nikmat dari Allah Ta'ala. Adapun samudra yang luas yang belum tersentuh, itu nikmat yang belum Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian selawat terangkai salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan alam. Mari kita titip salam dalam bentuk salawat. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada Rasulullah, memberikan syafaatul ummah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Boleh dibuka selepas salat Jumat di rumah masing-masing. Allah berpesan kepada kita, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja kepada Allah berucap kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah terlebih dahulu. Ini artinya apabila seseorang telah berani mengucap saya beriman kepada Allah, maka bersiap-siap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman yang diuji Allah? Kalau orang-orang tua kita dulu bilang begini, Pak, yang ujian itu, yang ulangan itu mesti anak sekolah. Kalau nggak sekolah, nggak perlu ulangan. Nggak tahu kita mau naik kelas berapa nanti. Justru yang diuji oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Semakin tinggi imannya, semakin mantap kualitas imannya, maka akan semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, Pak. Inna asyaddal bala'al anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amthalu fal-amthali ubtuliyan nasu ala hasabi dini. Ujian yang paling berat yang diberikan Allah itu kepada para nabi. Jadi nabi dulu yang paling berat ujian yang diberikan Allah. Kalaulah ujian nabi itu diberikan kepada kita makhluk biasa-biasa ini, Pak,
Mungkin kita boleh berburuk sangka kepada Allah, enggak sanggup ya Allah, ujian berat kali. Karenanya Allah berikan ujian yang paling berat kepada Nabi. Kemudian siapa? Wali. Kemudian siapa lagi? Ulama. Di bawah ulama, ke bawah dan terus ke bawah, bakal diuji setiap orang bagaimana kekuatannya memegang agama. Semakin tinggi kualitas iman memegang agama, maka akan semakin berat ujian yang akan diberikan kepadanya. Kita lihatlah bagaimana sejarah kehidupan para rasul. Enggak ada nabi rasul yang dianak emaskan oleh Allah. Enggak ada, Pak. Semua berjuang, semua berkorban, semua menderita, semua berhadapan dengan ujian, fitnahan, bahkan nyawa yang jadi taruhannya. Itu sejarah, Pak. Ada nabi yang oleh karena nggak mau mendengarkan doktrin penguasanya yang zalim, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang disembah penguasanya, ditangkap dia, Pak, dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim. Ada nabi yang tanpa dosa, difitnah 9 tahun mendekam dalam penjara tanpa dosa. Nabi Yusuf. Itu kan kita baca. Ada nabi yang oleh karena dianggap mengidap penyakit yang menjijikkan, lalu kemudian dikucilkan dari lingkungannya bertahun-tahun. Ayub. Ada nabi yang diuji dengan istrinya pembangkang, anaknya durhaka. Nuh diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan segala macam. Nabi itu, Pak, kalau sudah kakinya melangkah ke depan, pantang sekali mundur ke belakang. Semakin tinggi ujian, semakin membaja imannya, semakin mengkristal akidah, maka terbentuklah suatu keyakinan. Ini yang perlu kita jadikan contoh. Jujur zaman sekarang banyak orang yang bisa memberi contoh, Pak. Mungkin kalau memberikan contoh siapa saja bisa, selesai. Tapi menjadi contoh, ini yang nggak ada sekarang. Mengandung kontinuitas, bahasa kerennya sekarang. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan cuma memberikan contoh, tapi menjadi contoh, suri tauladan bagi kita. Janganlah sampai kita dengarkan ucapanku, laksanakan perintahku, tapi jangan kalian contoh perbuatanku. Itu yang banyak, Pak. Kita lalu krisis figur. Kita perlu teladan, idola, dan itu telah diberikan para rasul. Saudara-saudara hadirin yang Allah muliakan. Lalu Allah mengatakan, "Wa nabluwannakum bil khairi wasyarri." Kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang enggak enak. Pak, bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya juga cobaan. Cuman kadang kita merasa nggak ngerti. Tidak sedikit orang yang lulus ketika Allah uji dia dengan kemiskinan. Saat miskin, yang keluar dari mulutnya cuman lafaz Allah, berzikir, tapi gagal berantakan ketika Allah uji dia dengan kekayaan. Ketika miskin, boleh jadi dia menjadi hamba Allah, tapi ketika kaya, jadi budak harta. Seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hadid Al-Ansari. Dia miskin, Pak, Sa'labah tadi. Tapi kemiskinannya tidak membuat dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Taatnya luar biasa, Pak. Hampir di mana ada Rasulullah, di situ pasti ada Sa'labah. Salat jamaah nggak pernah tinggal Sa'labahnya. Jangankan salat fardu, yang nawafil sekalipun tak pernah dia tinggalkan. Cuman kadang-kadang Sa'labah ini punya kebiasaan aneh. Kalau orang habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini Sa'labah, Allahumma lantas jalan, langsung pulang. Ini kebiasaan aneh Sa'labah. Sampai satu kali ditegur sama Rasulullah. Sa'labah, kau ini kayak orang munafik, kata Rasulullah. Mendengar kalimat itu yang keluar dari lisan Rasulullah, Sa'labah pucat, Pak. Merah mukanya.
Kau ini kayak orang munafik, kata Rasulullah. Apa nggak senang kau lama-lama di masjid? Apa kau pikir zikir, wirid, doa itu nggak penting? Pak, apa jawab Sa'labah? Maafkan saya ya Rasul. Saya ini orang miskin. Saya nggak pernah menganggap bahwa zikir, wirid, doa itu nggak penting. Dan bukan saya juga nggak betah lama-lama di masjid. Jadi kenapa kau cepat kali pulang? Saya ini orang miskin Rasul. Ini kain sarung bahasa kita sekarang. Yang saya pakai ini satu-satunya kongsi berdua dengan istri saya di rumah. Jadi kalau saya sholat di masjid ya Rasul, istri saya nunggu giliran kain sarung yang saya pakai ini biar bisa dia bawa sholat juga. Kalau saya zikir lama-lama di masjid berdoa, saya khawatir istri saya kehabisan waktu. Itu rupanya. Iya, kata Rasulullah, kata Sa'labah. Lalu bagaimana ini? Begini saja ya Rasul. Ini sudah kadung saya ditanya. Kemarin sebenarnya mau inisiatif, tapi malu. Lalu kamu mau bagaimana? Begini saja ya Rasul. Tuhan kan Rasul. Iya. Rasul itu kan jarang sekali doanya meleset. Terus, tolong doakan saya ya Rasul, supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, nikmat. Saya ibadah. Saya punya kain sarung sendiri. Istri juga punya kain sarung sendiri ya Rasul. Hadirin yang Allah muliakan. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiqhu. Sa'labah, sedikit ini saja tapi bisa kau syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak enggak kuat kau nanti ngangkatnya. Yang sedikit aja nih kau bisa syukuri udah keren. Nanti kalau banyak enggak kuat kau bawanya Sa'labah, syukurin aja yang ada dulu. Begitukah Rasul? Iya, sudah, pergi sana pulang. Pulang Sa'labah, Pak. Tidak didoakan sebagaimana yang diminta oleh Sa'labah. Minta supaya jadi kaya. Pak, kalau kita renung-renungi apa yang dikatakan Rasulullah, kadang dalam hidup kita ini kita ingin memiliki sesuatu yang tidak terbatas, padahal kemampuan kita terbatas. Kalau memang kita cangkir, ngapain Pak minta air 1 ember? Untuk apa? Kemana akan ditampung? Kan begitu kira-kira. Hari kedua nekat Sa'labah, Pak. Ketemu dengan Rasulullah, ditanya Rasulullah, bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apanya? Sudah saya pikirkan. Bagaimana? Ya syukur sih syukur ya Rasul. Tapi kalau kain sarung kongsi berdua dengan istri, susah juga syukurnya. Lalu mau kau gimana? Doakan saja saya ya Rasul, supaya saya jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya ya Rasul, saya akan beribadah dengan tekun. Tidak didoakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, kau ini orang Islam kan? Naam ya Rasul. Lantas orang Islam itu panutannya siapa? Tuhan ya Rasul. Kau tengok saya miskin apa kaya? Kau tengok saya kaya apa tidak? Tidak ya Rasul. Jadi kenapa kau minta kaya? Nabimu tidak kaya. Oh begitukah? Iya. Sudah saudara hadirin yang Allah muliakan. Kalau Rasul nggak kaya itu Pak, itu karena Rasulullah nggak mau Pak. Ditolak bahkan mentah-mentah tawaran dari Allah. Gunung Uhud itu dijadikan emas semuanya, nggak ada yang batu. Rasulullah tak mau. Kenapa? Tak etis ada Rasul minta kaya. Tapi Rasulullah tidak menghambat kita umatnya supaya jadi kaya. Sepanjang kekayaan itu bisa menunjang ibadah kita sama Allah Ta'ala. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita Pak, al-qawiyyu al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat dia lebih Allah sukai daripada miskin yang lemah. Kuat apanya Ustaz? Mungkin kuat ekonominya, uangnya banyak.
kuat kebersamaannya, mau gotong royong membantu sesama. Terlebih lagi kuat keimanannya kepada Allah. Mukmin yang kuat Allah lebih sayang, lebih suka daripada mukmin yang lemah. Pendek ceritanya Pak, hari berikutnya Sa'labah ngotot minta sama Rasulullah. Bagaimana Sa'labah? Doakan saja saya ya Rasul supaya saya jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya ya Rasul, saya berjanji saya akan sedekah, saya akan santuni fakir miskin yatim piatu. Ini cakap kalau orang belum kaya biasanya rata-rata begini Pak. Baik kalau begitu Sa'labah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Pulang Sa'labah, dipanggil oleh Rasulullah, Sa'labah ta'al huna, sini kamu. Ini saya hadiahkan 1 ekor kambing betina yang sedang hamil, bawa pulang, kau rawat, kau jaga, insya Allah berkembang biak jadi banyak. Pulang Sa'labah senang, dia dikasih hadiah sama Rasulullah. Dia pelihara, berkembang biak jadi banyak, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Ketika makin banyak kambing Sa'labah Pak, makin sibuk Pak Sa'labah. Datang ke masjid mulai terlambat. Kalau dulu belum azan dia udah iktikaf, hadir sudah di masjid. Tapi ini qomat dia baru datang. Paling akhir sekali nggak nampak lagi sholat fardu. Cuman Jumat sekali seminggu aja. Ini yang dirasakan Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kemana Sa'labah nggak nampak lagi? Jawab sahabat yang lain, aduh sibuk ya Rasulullah, bisnis luar kota cari makan untuk kambing. Kata Rasulullah, ya waila Sa'labah, aduh kasihan Sa'labah. Mulai Pak terjadi pergeseran. Ketika datang kewajiban membayar zakat Pak, Rasulullah mengutus utusannya pergi ke rumah Sa'labah, ambil zakatnya. Tapi apa kata Sa'labah? Ma hadhihi illal jizyah, ini upeti, tak wajib saya membayar. Sampai Rasulullah Pak wafat nggak bayar zakat Sa'labah. Sebelum Rasulullah wafat turun ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Sebahagian mereka kata Allah minta kepadaku supaya diberi nikmat rezeki, mereka akan bersedekah, mereka akan berbuat baik, tapi begitu diberi rezeki mereka berpaling. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah oleh sahabat. Sa'labah ini ayat nyenggol kau ini. Siapa lagi yang perbuatannya kayak begini kalau nggak kau? Takut Sa'labah. Bergegas dia pulang ke rumahnya. Dia ambil hartanya, dia mau bayar zakat Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Cukup Sa'labah. 3 kali saya utus utusan, kau tak mau bayar zakatmu, bawa pulang harta kau. Di masa sahabat Abu Bakar Siddiq, Sa'labah bawa hartanya, dia mau bayar zakat. Tapi apa kata Abu Bakar? Sa'labah, Rasulullah saja tak mau terima, apalagi aku. Bagaimana mungkin Rasulullah menolak saya terima? Sampai bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Sa'labah jatuh bangkrut di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini potret kecil Pak, gambaran kecil. Sa'labah diuji dengan miskin. Waktu miskin taatnya bukan main. Tapi begitu dia kaya, dia gagal, dia berantakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hadirin yang Allah muliakan, kunci menghadapi dari segala macam bentuk ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kami akan uji kalian dengan sebahagian kecil dari rasa takut, lapar, kekurangan harta dan buah. Ini Pak bentuk-bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih Allah kita rasa takut, yang kaya takut miskin. Yang kaya aja takut miskin Pak, bagaimana yang miskin? Yang punya jabatan takut kalau lengser nggak ada lagi jabatan, dengar ada mutasi gerasa gerusuk, cari relasi, koneksi, bayar pakai duit kalau bisa. Takut kehilangan jabatan.
takut kehilangan harta, takut mengalami kekurangan jiwa. Dengan kata lain Pak, takut mati, takut kehilangan jiwa, takut mati. Padahal kalau kita pikir-pikir, hidup ini cuma menunggu giliran. Kalau kemarin saudara kita, bahkan orang yang kita sayangi, orang tua kita meninggal, mungkin boleh jadi tinggal buluran kita Pak. Apa yang tidak berakhir dalam hidup ini? Lalu apa yang kita miliki dalam artian mutlak? Jangankan harta Pak, jangankan rumah kaya kita, mobil mewah kita, kebun, nyawa, ruh yang menyebabkan kita hidup. Kalau Allah mau ambil Pak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita untuk mempertahankan ruh kita supaya enggak mati. Apalagi harta, saudara, keluarga kita yang Allah ambil. Ruh yang menyebabkan kita bisa hidup. Cakep begini Pak, itu cuman hak guna pakai, hak milik mutlak Allah kasih ke jasad kita, kita jaga. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kenapa mesti takut? Kita sering takut yang nggak beralasan kadang-kadang dalam hidup ini Pak. Karena itu Allah memberikan jalan keluar. Wa basyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar saat mengalami ujian dan cobaan dari Allah. Ini Pak kunci pertama, sabar saat menghadapi ujian. Sabar yang dimaksud bukan sabar sehari-hari. Kalau sabar sehari-hari kan orang yang nggak banyak ngeluh, diam saja, itu sabar Pak. Tapi bukan itu. Al-khuruj minal masyaqqat. Ada upaya jalan keluar, mencari jalan keluar dari segala macam bentuk-bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Ini sabar tadi. Lalu bagaimana orang yang sabar itu? Allah melanjutkan dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, berhadapan dengan segala macam ujian datangnya dari Allah, kembali kepada konsep dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah juga. Maaf Pak, ini kalimat bukan kalimat formal. Innalillah itu konsep batin Pak, sikap hidup. Kita pandai bisa mengucapkannya dengan lisan, tapi nggak menjadi sikap hidup. Ada orang keluarganya meninggal, innalillah, innalillah, tapi nangisnya juga nggak berhenti-berhenti, sampai bahkan meratap. Rasulullah larang itu Pak. Al-mayyitu yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi. Mayat akan diazab oleh Allah sebab ratapan keluarganya kepada dia. Tidak menjadi sikap hidup. Kapan baru, bagaimana keyakinan ini bisa menjadi sikap hidup? Ketika semua yang kita miliki, yang kita cintai sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Kembalikan kepada konsep dasar Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah rezeki datang, dari Allah rezeki berpulang. Bukankah waktu dulu kita lahir nggak ada yang kita bawa? Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian buat orang-orang yang tingkat keimanannya sudah begitu mapan, dia tidak bersyukur cuman Allah beri kekayaan saja. Tidaknya syukur ketika Allah beri dia kaya, tapi dia juga bersyukur ketika Allah memberikan dia kemiskinan. Tengok Ayub Pak, Nabi Ayub, ketika dia kaya, dia sujud, dia bertasbih, dia beribadah kepada Allah. Tapi begitu Ayub jatuh miskin Pak, datang iblis. Ayub, hari ini kau orang yang paling miskin. Binatang ternakmu binasa, harta bendamu ludes. Kau orang yang paling bangkrut sekarang, kata iblis. Apa lisan yang keluar dari mulut manis Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Kalau hari ini dia mau ambil, silakan. Tidak ada daya dan kekuatan aku untuk itu. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Boleh jadi inilah mungkin mau'izah yang Khatib sampaikan. Mari kita ambil catatan. Iman
baru kelihatan loyang maupun emasnya, berlian maupun belingnya. Ketika seseorang itu sudah Allah uji dengan segala macam ujian, hidup ini semua butuh, semua hidup ini punya masalah. Kembalikan kepada konsep dasar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mari kita masuki ke dalam rukun dua al-khutbah. Dengarkan, kalau ada yang tertinggal boleh diingatkan khatib. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hadama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu annana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mudnabih ittaqullaha fis sirri wal 'alaniyah, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila yaumil akhir. Ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fa ya fawzal